Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan doa yang terbaik untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung mengikuti webinar pada hari ini dengan tema How to Detect and Help Your Beloved Congenital Heart Disease Warriors yang diselenggarakan oleh Heartology Cardiovascular Center. Sebelum menginjak ke acara berikutnya, saya ingin membacakan tata tertib dalam kegiatan webinar kali ini, yaitu meliputi Oke, baik. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan melalui panel Q&A dengan menuliskan pertanyaan secara ringkas. Bagi 5 peserta penanya yang beruntung akan mendapatkan lucky draw berupa saldo OVO atau GoPay sebesar Rp100.000 yang akan dikirimkan ke nomor telepon peserta. Jika ada perbedaan nomor telepon, harap menghubungi panitia. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, acara saya lanjutkan dengan pembacaan CV narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Radityo Prakoso. Oke. Dr. Radityo Prakoso menempuh pendidikan dokter dan dokter spesialisnya di Universitas Indonesia. Untuk memperdalam ilmu kedokterannya di bidang penyakit jantung anak dan penyakit jantung bawaan, Dr. Radityo menempuh fellowship pediatrik kardiologi di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta. Fellowship di Asian College Cardiology dan workshop Cardiac Morphology in Congenital Heart Disease di Royal Brompton Hospital, London, Inggris. Selain itu, ia juga pernah mengikuti kursus Perhimpunan Angiografi dan Intervensi Kardiovaskular di Las Vegas, Amerika Serikat. Kontribusi Dr. Adityo Prakoso dalam pendidikan kedokteran tidak hanya terjadi di kampus, tetapi juga pada forum-forum ilmiah pendidikan kedokteran berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya dengan menjadi pembicara pada kegiatan CSI Asia Pasifik di Guangzhou, China, dan CSI di Frankfurt, Jerman. Di luar aktivitas praktik dan mengajar, Dr. Adityo aktif di organisasi profesi, mulai dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI, Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia Perkani, Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia PIKI, hingga Fellow of Asia Pacific Society of International Cardiology atau FAPSI. Selain itu, Dr. Adityo Prakoso merupakan Presiden terpilih PERKI sekaligus Direktur Komite Kegawatan Kardiovaskular PERKI. Untuk keahlian dan minat khusus beliau itu meliputi Transcatheter Septal Defect Intervention, PDA Intervention, Congenital Valvular Intervention, Percutaneous Angioplasty, dan Collateral Embolization. Oke, baik. Sebelum Dr. Radit memaparkan materinya, kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, Dr. Radit, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Iya, oke. Masih hari Sabtu, masih praktek, Dok? Masih mengajar tepatnya ya. Oh, mengajar ya. Oke, baik. Oke, Dok, terima kasih untuk menyempatkan waktu sebagai narasumber di acara webinar kali ini ya, Dok ya. Oke, untuk ya. mempersingkat waktu, Dr. Radit, saya persilahkan untuk memaparkan edukasinya untuk webinar kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salam kepada Rasulnya. Terima kasih pada tim Heartology yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing hari ini mengenai how to detect and help your beloved CHD warriors. Jadi apa yang Anda pikirkan ketika mendengar penyakit jantung ya? Jadi serangan jantung ya, serangan jantung. Tapi setiap tahunnya ada 8/1000 bayi baru lahir didiagnosis dengan penyakit jantung bawaan. Jadi kalau di Indonesia kira-kira ada 43.200 kasus dengan penyakit jantung bawaan lahir setiap tahunnya, dan 30% itu memperlihatkan gejala pada minggu-minggu pertama kehidupan. Keterlambatan diagnosis dapat berakibat pada luaran yang buruk. Nah, kalau di Malaysia, menurut Bah et al., 51,2% dari kasus PJB terlambat dideteksi. Ya. Nah,
Fenomena serupa juga ditemukan di Indonesia. Penelitian oleh Indah Murni, kawan saya ini tahun 2021, menunjukkan bahwa keterlambatan diagnosis pada PJB secara umum sekitar 60% dan PJB biru 86%. Untuk PJB tidak biru 54%. Nah, ini dikerjakan penelitian ini di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, menunjukkan hal yang kurang baik ya ini ya. Kenapa kok ini bisa terlambat semuanya? Nah, tetapi kalau di negara maju ini contoh di China ya oleh Zhang et al. Tahun 2021 dikatakan bahwa 2,97% itu keterlambatan diagnosis pada PJB. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar PJB sudah berhasil didiagnosis sebelum terlambat. 91% didiagnosis sejak prenatal dan 5,6% didiagnosis sebelum obstetric discharge. Nah, keterlambatan diagnosis ini menyebabkan peningkatan angka kematian akibat PJB sebanyak 216 sampai 318.000 kematian diestimasikan setiap tahun secara global akibat penyakit jantung bawaan. Nah, ini adalah dasar dari penyakit jantung bawaan. Jadi ketika terjadi konsepsi, maka akan terjadi pembentukan organ-organ termasuk pada jantung. Dan ternyata jantung itu sempurna terbentuk pada usia 35 hari di mana orang tua itu belum sadar bahwa dia sedang mengandung anaknya. Ya, jadi ketika orang tua mengetahui bahwa mereka memiliki anak, proses perkembangan jantung sudah selesai. Lalu apakah ada cara untuk mendeteksi dan mengenali penyakit jantung bawaan? Yang pertama, bagaimana cara mencegahnya? Adalah dimulai dari premarital counseling atau screening premarital. Program screening premarital dan konseling genetik dapat mengidentifikasi modifikasi melalui pencegahan dan manajemen beberapa kebiasaan medis dan faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi hasil kehamilan. Hal ini melibatkan promosi kesehatan dan kesehatan wanita serta pasangannya sebelum terjadinya kehamilan. Hal ini merupakan pencegahan primer dan merupakan langkah yang penting dalam membentuk masyarakat yang sehat. Nah, apa sih faktor risiko dari penyakit jantung bawaan? Satu, gene. Nah, ternyata penyakit jantung bawaan diturunkan pada keluarga dan berhubungan dengan beberapa sindroma genetik. Contohnya ada sindroma Down, ada heterataksi sindrom, ada trisomi 13, trisomi 18, ya. Kemudian infeksi. Infeksinya rubella, ya. Jadi kalau bisa, kalau sebelum hamil atau sedang merencanakan kehamilan, jangan sampai terkena rubella. Kenapa? Karena infeksi rubella ini atau campak Jerman ini dapat mempengaruhi perkembangan jantung janin. Berikutnya adalah diabetes, ya. Diabetes itu atau sakit gula, kencing manis, dapat meningkatkan risiko dari penyakit jantung bawaan. Tetapi diabetes masa kehamilan tidak meningkatkan risiko. Jadi diabetes asli ya, jadi ibu pasien dengan diabetes mellitus. Berikutnya merokok. Baik perokok aktif maupun pasif dapat meningkatkan risiko dari penyakit jantung bawaan. Alkohol. Konsumsi alkohol juga meningkatkan risiko penyakit jantung bawaan. Nah, kemudian penggunaan obat-obatan, pengobatan litium atau asam retinoat itu juga berhubungan dengan penyakit jantung bawaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah juga risiko untuk
penyakit jantung bawaan. Salah satunya usia ibu lebih dari 30 tahun, dia meningkatkan risiko PJB. Usia ayah lebih dari 25 tahun, juga meningkatkan risiko. Kemudian ada riwayat kelahiran yang ada masalah, misalnya ada sungsang, ada letak lintang, itu tidak berhubungan dengan penyakit jantung bawaan. Ya. Demam, riwayat demam pada trimester pertama juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung bawaan. Konsumsi multivitamin dan asam folat pada trimester pertama terbukti mempunyai efek protektif dalam mencegah penyakit jantung bawaan. Tetapi ini juga tidak bisa merubah kalau pasiennya sudah menderita penyakit jantung bawaan. Nah, berikutnya setelah konseling premarital, maka dilanjutkan dengan konseling prenatal. Nah, konseling prenatal ini buat apa? Seiring dengan perkembangannya janin, terutama di bidang kardiologi, sebagian besar penyakit jantung bawaan ini dapat divisualisasi secara fetal echo. Nah, jadi dilakukan fetal echo. Nah, ini ada ahlinya ya memang ya. Fetal echo ini pada trimester kedua. Tapi kalau sudah ada terdeteksi, nggak bisa berubah. Nanti juga akan lahir dengan kelainan yang tersebut ya. Nah, dokter jantung janin atau fetal cardiology ini memiliki peranan yang penting yang bukan hanya untuk menegakkan diagnosis, tapi juga memberikan konseling prenatal untuk membantu pasien mempersiapkan kelahiran dan perawatan pasca lahir. Nah, laju deteksi prenatal ini sekitar 25-53%. Jadi memang masih agak rendah ya, tetapi penggunaan ultrasound prenatal ini masih cukup kurang optimalisasinya ya. Nah, kecuali ada defek single ventricle, nah, itu langsung kelihatan memang ya. Tapi kalau melihatnya yang detail memang belum bagus ya, belum terlihat baik ya, karena memang kita kemajuannya masih suboptimal. Nah, keuntungan diagnosis prenatal ini adalah memberikan kesempatan untuk orang tua mengkonsultasikan mengenai diagnosis anak dan meningkatkan pemahaman orang tua mengenai penyakit jantung bawaan. Yang kedua adalah memberikan waktu bagi orang tua untuk memutuskan mengenai tetap dilanjutkan atau diterminasi sebuah kehamilan. Ada tes genetik prenatal, cara melahirkannya, kemudian perawatan jantung postnatal, dan diskusi mengenai opsi paliatif bila penyakit jantung bawaan itu berat dan memiliki prognosis atau ramalan kedokteran yang kurang baik. Kemudian memberikan waktu kepada orang tua untuk memproses emosi, shock, kesedihan, dan kekecewaan. Nah, rujukan untuk ekokardiografi janin atau fetal kardiografi itu kira-kira bisa dikerjakan umur usia 18 minggu sampai 24 minggu kehamilan. Ekokardiogram ini menganalisis gelombang suara dan membentuk gambar ya dalam mendeteksi interior jantung. Nah, hal ini penting untuk memberikan informasi bagaimana jantung janin itu terbentuk dan apakah jantung berfungsi dengan baik. Nah, karena screening prenatal ini masih suboptimal, maka kita galakan pada screening bayi baru lahir. Nah, screening bayi baru lahir ini dapat mendeteksi apakah bayi mengalami penyakit jantung bawaan kritis. Nah, uji ini dilakukan dengan memperkirakan jumlah
kadar oksigen pada darah bayi atau yang disebut dengan saturasi. Ya. Screening dilakukan ketika bayi berusia minimal 24 jam atau secepat mungkin sebelum bayi dipulangkan jika diukur sebelum berusia 24 jam. Ya. Oke, jenis-jenis PJB antara lain penyakit jantung bawaan biru atau yang kedua penyakit jantung bawaan tidak biru. Jadi dikotomi dari penyakit jantung bawaan ini kita bagi dua ya, penyakit jantung bawaan biru atau tidak biru. Ya, nah apa sih gejala-gejala dari penyakit jantung bawaan? Jadi pertama, kalau bayi baru lahir kita perlu detail mengenai riwayat kehamilan dan riwayat perinatal. Tanda paling gampang adalah anaknya ini nggak mau makan, makannya terputus-putus. Kemudian berat badannya tidak naik sesuai yang diekspektasi. Terus biru ya, kita lihat itu yang di gambar kiri atas, sianosis, nafasnya cepat, keringat dingin, kalau dia nyusu berkeringat. Nah, kalau kita orang dewasa kalau makan berkeringat tuh enak ya makanannya. Tapi kalau bayi nyusu berkeringat kurang baik ya. Kemudian kalau balita dan anak prasekolah tingkat aktivitasnya sianosis, biru, gejala pernafasan, makannya nih nggak mau makan terus, riwayat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tingkat aktivitas ini bagaimana? Tingkat aktivitas ini kalau anak lain main di luar, lari-larian, main. Oh, anak saya cuma main bekel aja atau main HP aja. Nah, ini kita harus curiga, jangan-jangan dia gangguan aktivitas. Kemudian remaja sesak nafas, kelainan saat tidur, berdebar-debar, nyeri dada, pingsan, dan bengkak. Ini sudah bisa kita tanyakan ya, karena biasanya kalau remaja dia butuh, dia bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang dirasakannya. Kemampuan untuk mengenali gejala-gejala tersebut secara dini dapat menghindarkan terjadinya komplikasi. Ya, kenali dan segera bawa anak Anda ke dokter apabila terdapat kecurigaan penyakit jantung bawaan. Apa sih komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh penyakit jantung bawaan kalau didiamkan saja? 1, gangguan listrik jantung. 2, gangguan tumbuh kembang. Endokarditis. Jadi kalau maunya ada saudara yang atau teman yang dengan penyakit jantung bawaan, jangan lupa diedukasi giginya nggak boleh bolong. Kenapa? Gigi ini akan menyebabkan adanya infeksi atau masuknya kuman ke dalam jantung. Ketika jantungnya itu bolong atau ada defect, maka kuman itu dengan mudahnya masuk ke dalam pembuluh darah dan bersarang di situ. Dan ini yang menyebabkan endokarditis. Ini yang kita tidak inginkan ya. Pasien bisa meninggal karena endokarditis. Gagal jantung, hipertensi paru. Nah, ini yang menjadi komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit jantung bawaan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh dokter untuk menekan diagnosis? Mulai dari wawancara klinik. Jadi kalau dokter nggak bisa langsung, dokter kok nanya-nanya, bodoh sekali dokternya. Enggak, justru wawancara klinik itu merupakan key point atau dasar dari diagnosis salah satu penyakit jantung bawaan. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Nah, dengan pemeriksaan fisik ini kita bisa mengarah kira-kira kemana. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, ada EKG, ada ronsen, dan kalau penyakit jantung bawaan sekarang ekokardiogram ya, ini merupakan dasar dari bagaimana mendeteksi penyakit jantung bawaan. Jadi
semuanya insya Allah bisa selesai dari echo. Dengan melakukan echo yang baik, waktu anaknya tenang, tidak dalam keadaan menangis, ini akan menyebabkan ketepatan dalam melakukan diagnosis penyakit jantung bawaan. Tapi kalau anaknya menangis, kemudian gerak-gerak, kadang-kadang dokter melakukan pemeriksaannya terdistraksi. Nah, ini yang menyebabkan memang tidak tepat dari diagnosisnya. Ya, nah pemeriksaan penunjang tadi ya ada EKG, angiogram, MRI, echo, pulse oximetry, kateterisasi jantung, röntgen dada atau foto, dan CT scan. Nah, tata laksana pertama kita kalau pasiennya mengalami gejala kita berikan obat-obatan dengan medikamentosa. Medikamentosa biasanya kita berikan untuk meringankan kerja jantung atau gejalanya bisa kita redakan. Tetapi pada penyakit jantung bawaan di mana ada gangguan, misalnya ada gangguan septasi sehingga bolong sekatnya atau sekatnya itu bergeser, maka definitnya adalah koreksi mekanik. Koreksi mekanik dulu dikerjakan dengan bedah 100%. Ya. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa melakukan intervensi non-bedah dengan melakukan kateterisasi. Medikamentosa adalah obat-obatan yang diberikan yang akan bergantung dengan kondisi pasien serta komplikasi yang menyertainya. Beberapa contoh pilihan obat yang diberikan antara lain satu, pengontrol tekanan darah, diuretik, antiaritmia, dan proteksi dari otot-otot jantung. Ya, intervensi bedah yang bisa kita juga lakukan di Heartology Cardiovascular Center ini bisa untuk melakukan intervensi mekanik. Ya, pada penyakit jantung, ya termasuk penyakit jantung bawaan. Nah, yang maju sekarang adalah intervensi non bedah, walaupun belum semuanya bisa kita kerjakan dengan intervensi non bedah sebagai pilihannya ya. Tapi kalau kita bisa lakukan dengan intervensi non bedah, why not? Kenapa ini kita lebih sarankan? Karena satu, tidak ada lukanya, tidak ada scar, tidak ada bekas luka, atau bekas lukanya itu sangat minimal. Kemudian dia mempunyai mortality dan morbidity-nya yang rendah. Kenapa? Karena kita nggak kompleks pekerjaannya. Kemudian kalau kita lihat alatnya tuh mahal, device implannya tuh mahal, tetapi overall cost-nya itu rendah. Kenapa? Karena dia nggak butuh alat bypass, dia nggak butuh rawat lama di ICU, anestesinya juga tidak perlu terlalu dalam, ya. Nah, sehingga overall cost-nya adalah lebih rendah dibandingkan tindakan bedah. Nah, sekarang kita melakukan kemajuan lagi dengan intervensi non bedah dengan metode zero fluoroscopy atau bebas radiasi. Walaupun belum semuanya ya, pada kelainan-kelainan yang sulit kita nggak lakukan dengan metode zero fluoroscopy. Tetapi kalau bisa kita lakukan dengan zero fluoroscopy ini, di mana suatu tindakan intervensi non bedah dengan bantuan echo, dia akan mengeliminasi penggunaan fluoroskopi. Fluoroskopi itu adalah menggunakan sinar X yang lebih berisiko dibandingkan dengan ekokardiografi saja. Dan ini juga kita sudah kerjakan di Heartology Cardiovascular Center. Nah, sebelum saya menutup bincang-bincang kita semua adalah pertama, kenali gejala penyakit jantung bawaan. Karena penanganan awal akan mencegah luaran yang buruk. Intervensi non bedah dipilih untuk menjadi alternatif koreksi pada penyakit jantung bawaan
karena bekas luka yang minimal dan menurunkan mortality dan morbidity serta menurunkan overall cost. Teknik intervensi non bedah dengan zero fluoroskopi menjadi alternatif yang menjanjikan karena bebas radiasi dan ini sangat bermanfaat bagi anak kecil maupun ibu hamil yang mengalami defek septum. Ya, saya kira demikian Mbak Diah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Dr. Radit, terima kasih untuk pemaparannya. Kita langsung ke ini ya dok ya, ke Q&A ya dok ya. Oke, baik, silakan. Saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama nih dari Ibu Sari Narwastu. Anak saya mantan KJB dok, PJB mungkin dok ya maksudnya. VSD PDA sudah operasi 5 tahun yang lalu dengan dokter jantung selama ehonya dok. Soalnya mau ke Harkit masih takut pakai kendaraan umum. Mohon sarannya, terima kasih. Ya, kalau misalnya sementara nggak ada keluhan, kita ke dokter jantung terdekat dulu ya. Oke, saya bacakan lagi nih ada pertanyaan yang ini awam nih dok nih. Ada pertanyaan seperti ini. Tadi sebenarnya sudah dibahas sih, tapi ditanyakan kembali nih dok. Apa ada efek samping radiasi kalau bayi dilakukan operasi atau bedah jantung? Dari Kalau bedah Sindewi dok. jantung tidak ada radiasi. Karena yang pakai radiasi itu intervensi non bedah. Tapi kalau memang kita perlukan intervensi non bedah pada bayi, radiasinya itu kecil. Ya, tapi kalau memang diperlukan kita harus kerjakan itu karena mudorot dan manfaatnya jauh lebih bagus manfaatnya. Nah, kalau ada pilihan nanti nggak pakai sinar X, ya kita lebih bagus lagi karena risikonya bisa tereliminasi sempurna. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum dokter, untuk KJB tipe PDE pada bayi sangat prematur. Lahir 28 minggu dengan berat badan lahir 1.445 gram. Apakah ada patokan berat badan saat akan dilakukan ligasi PDE? Dan sebaiknya kapan waktu yang tepat dilakukan ligasi PDE pada kasus tersebut? Nah, terima kasih dok. Jadi kalau dia 1.400 gram, kita berikan obat-obatan, tidak ada progres, kita bisa tutup transkateter. Transkateter dengan menggunakan ada alat baru sekarang namanya Piccolo device, kita lebih bagus. Tapi kalau Piccolo device nggak ada, kita pakai device lain ada, kayak multifunctional occluder juga kita bisa pasang. Kalau nggak ada lagi ya boleh ligasi PDA. Jadi semua PDA ini sekarang kita bisa tutup dengan transcatheter ya. Sekompleks-kompleks PDA kita bisa tutup. Oke, baik, saya lanjut. Pertanyaan dari Ibu Endang Safitri. Selamat siang dokter, saya memiliki bayi dengan PJB tipe VSD. Usia anak saya 14 bulan. Sejauh ini tidak ada keluhan dan tidak ada biru. BB-nya juga normal dengan BB 10 kilo. Saya sudah cek BERA, echo, dan tiroid, cek tokso, dan lain-lain. Jadi terdeteksi dari bunyi jantungnya yang murmur. Dan anak saya kontrol rutin dan konsumsi obat. Yang mau saya tanyakan, gigi anak saya depan ada karies dok, jadi takut. Gimana cara penanganan untuk giginya? Apa harus ada perawatan khusus? Oh, ini nanya gigi dok. Wah, kalau nanya gigi jangan ke saya, Ibu. Jawabannya adalah Ibu ke dokter gigi secepatnya. Kalau VSD udah 10 tahun masih ada ya kita harus tutup ya. Saya kira mungkin kalau berat badannya nggak naik, berat badannya naiknya bagus, gitu. Mungkin defeknya nggak terlalu besar, mungkin kita bisa tutup dengan transcatheter ya. Oke, baik. Nah, ini ada lagi dari Ibu Intan Harta. Pagi dok, anak saya menderita TOF. Sudah koreksi total usia 7 bulan. Pertanyaannya adalah, apakah ada pantangan kegiatan dilakukan si bayi? Karena sekarang usianya 2 tahun, sedang aktif-aktifnya. Kemudian yang Nggak kedua. ada ya? Nah, nggak ada. Nggak ada ya dok ya? Nah. Oke, bebas. Oke. Selanjutnya kedua, untuk kehamilan berikutnya pencegahan apa saja yang bisa saya lakukan?
Ya tadi jadi apa? Memang kalau antara kakak pertama ke anak pertama ke anak kedua diturunkan sekitar 50% ya. Nah, jadi kita harus eliminasi sebabnya. Mungkin ada faktor risiko tadi yang saya sebutkan, ada paparan obat-obatan, ada paparan bahan kimia. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Paparan obat-obatan apa yang paling sering diabaikan? Misalnya ini obat jerawat ya, asam retinoat. Ya, asam retinoat itu juga berefek ke kelainan jantung bawaan. Oke. Oke, ini saya lanjut. Ini kayaknya dari Pekanbaru nih dok nih. Dok, anak saya Farel usia 21 bulan. Sudah koreksi usia 4 bulan Oktober 2022. Kemarin pasien dokter juga untuk diagnosa TGA dengan PSD. Sudah baik semua dan sekarang kontrol tiap bulan di Pekanbaru. Pertanyaan saya, apakah TGA atau KJB tipe kompleks lainnya bisa dikoreksi dengan intervensi non-bedah? Nah, kalau TGA belum. Yang intervensi non bedah itu septal defect. Ya, ada sempit-sempit. Lalu untuk paliatif intervensional non bedah kita juga udah bisa. Tapi kalau yang lain, follow aja sampai hari ini juga masih operasi. Tapi saya percaya in the next 10 years, mungkin dengan kemajuan teknologi, dengan adanya device dan stand yang lebih baik, maka ini intervensi non bedah bisa merambah lagi untuk memperbaiki defek-defek kelainan jantung bawaan. Ya. Oke. Oke, coba saya lihat lagi itu pertanyaan yang korelasinya. Ini ada korelasinya. Oke, dari Ibu Sulistiawati. Anak saya 10 bulan, terdiagnosis jantung bocor, ada VSD dan PDA, kulit biru, tangan dan kaki biru. Kata dokter akan dioperasi setelah umur 2 tahun. Saat ini hanya diberi obat-obatan saja. Saya agak khawatir dengan obat-obatan tersebut. Karena saya memikirkan anak saya yang masih bayi sudah minum obat. Apakah operasi itu riskan, dok? Ya, ini harus ditanyakan ke dokternya sakitnya apa. Saya kira kalau ASD dan VSD aja nggak mungkin dia biru ya. Kalau biru pasti harus ada masalah lain ya. Jadi dikonsultasikan dengan dokter Anda. Jadi dokter itu bukan monster ya, dokter itu bukannya ini ya orang pintar, bukan yang nggak boleh ditanya apa aja diturut, enggak. Kamu harus tanya, kenapa obatnya ini dok, kenapa obat saya, anak saya gimana, operasinya planningnya apa kira-kira. Nah gitu. Jadi komunikasikan dengan dokter Anda. Kan dokter juga manusia juga. Kalau nggak ditanya kita juga nggak tahu. Kita kan bukan dukun ya. Kalau dokter dukun baru datang udah tahu sakitnya. Ada orang tua pasien juga gini, ini dokter kok nanya-nanya mulu. Loh justru dengan nanya-nanya itu kita mencari sakitnya apa. Ini dokter kok periksanya lama banget nih. Biasanya dokter sebelah cuma 1 menit udah selesai periksanya. Udah kasih obat tuh, anak saya bisa lari-lari. Nggak boleh. Kita periksanya harus betul ya. Oke. Jadi dokter kalau ada apa-apa, kalau Anda kurang jelas, komunikasikan dengan dokter Anda. Ya, saya nggak periksa pasien ibu, jadi nggak bisa komen ya. Ya, oke. Oke, saya lanjut ya dok ya. Ini dari Ibu Mentari di Jakarta. Bagaimanakah dengan prognosis penyembuhan PJB pada anak-anak yang memiliki riwayat genetik PJB, dok? Ya, kalau riwayat genetik kita ada counseling genetiknya. Ini misalnya dia punya sindromik ya, sindromik Down syndrome atau heterotaksi syndrome. Kita bekerja sama dengan dokter anak. Ya, dokter jantung anak bekerja sama dengan dokter anak. Dokter jantung anak hanya koreksi mekaniknya. Nah, fungsional, kognitif, otot dan lain-lainnya harus dilatih dengan dokter anak, dengan dokter rehab medik. Jadi kita bekerja multidisciplinary. Ya, oke. Oke, sebentar. Coba saya balik lagi pertanyaan berikutnya. Oh ini dari Ibu Sarifah. Izin bertanya dok, apakah ibu hamil yang memiliki penyakit jantung bisa melahirkan normal? Ya, tergantung sakit jantungnya apa. Kalau jantungnya ringan, kita bisa normal. Kalau jantungnya itu ada lubang, udah kita tutup bisa. Tapi biasanya takut ya kita lakukan itu dokter OBGYN. Jadi nanti ada komunikasi antara dokter OBGYN
dengan dokter jantungnya. Ya. Bagaimana nih planningnya? Biasanya nggak bisa kita memutuskan sendiri, nggak. Kita butuh joint conference dan tata laksana bersama. Oke? Ini lebih banyak pertanyaannya tentang kehamilan. Coba saya pilihin dulu ya, Dok ya. Silahkan, nggak Oh, ini apa-apa. Kalau dari bisa saya jawab, bisa. Oke, ini dari Ibu Hana ya. Tanya Dokter Adityo sebagai berikut. Ini mau langsung saya dokter jawab apa gimana, Dok? Kamu Ada aja 5 bacain deh, pertanyaannya. bacain aja. Oh, ini aja ya. Oke, yang pertama, apakah deteksi USG 4 dimensi bisa terlihat TJB? Nah, USG 4 dimensi kan bukan fetal echo. Jadi ngelihatnya fetal echo. Nah, itu ahlinya ada. Memang di Indonesia belum banyak ahlinya. Saya juga bukan ahli fetal echo. Dia harus belajar lagi. Nah, ini kita harus saya kan penyakit dokter jantung yang mendalami penyakit jantung bawaan. Kalau dia untuk fetal echocardiogram memang ada lagi yang belajar khusus. Nah, kalau USG 4 dimensi dia cuma lewat USG biasa tapi 4 dimensi aja gitu ya. Oke, ini saya loncat Dok ya. Jadi lebih banyak ke kehamilan. Ini saya tanya lagi. Oh, ini dari Ibu Dewi. Siang Dok, apakah anak dengan KJB perlu sedia tabung oksigen di rumah? Tidak. Tidak ya. Ya. Jawabannya udah tidak ya Dok ya. Oke, ini dari Ibu Febi ya. Izin bertanya Dok, apakah bayi biru sudah pasti PJB? Belum. Kalau dia masalah Oke. paru juga biru. Makanya hubungi dokter Anda ya. Bagaimana membedakan biru karena jantung atau biru karena sebab lain ya? Anda harus ketemu dokternya. Kan saya nggak ngajarin Anda untuk jadi dokter, bukan ya? Harus konsultasikan dengan dokter Anda ya. Dokter punya capability untuk membedakan apakah penyakit birunya itu karena jantung atau masalah paru atau masalah lainnya ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian anamnesa seperti apa yang perlu dilakukan pada bayi curiga PJB Nah, untuk tadi sudah saya memastikan PJB jelaskan ya, kalau tersebut? bayi itu mulai dari riwayat kehamilan, riwayat persalinan, kemudian berat lahir, terus kemudian dia langsung menangis atau enggak, terus biru apa enggak, kemudian nyusunya gimana, kuat apa enggak, terus kemudian pertambahan berat badannya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan tapi di luar topik ya Dok ya, saya bacakan ya Dok ya. Selamat pagi, saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga kesehatan jantung sejak usia dini? Apakah penyakit jantung adalah keturunan? Nah, Kemudian apakah perbedaan? Oke, saya lihat Dok ya. Apakah perbedaan penyakit jantung dan gejala lambung, Dok? wah itu yang jawab harus dokter Daf itu ya. Ya, jadi jadi menjaga harus dengan panca Beda usaha ini ya. sehat ya. Sehat itu seimbangkan gizi, enyahkan merokok, hindari stres, kemudian exercise, olahraga yang cukup dan kendalikan tensi. Jadi panca usaha sehat ya, panca usaha sehat tadi yang saya sudah sebutkan. Kemudian apakah penyakit jantung penyakit turunan? Iya, kalau penyakit jantung bawaan memang diturunkan. Kalau penyakit jantung koroner diturunkan nggak? Ya, some of them diturunkan. Kenapa? Ada gangguan metabolisme misalnya. Dia kadar lemaknya tinggi terus. Kok nggak turun-turun nih kadar lemaknya? Mungkin dia ada masalah genetis. Ya, jadi itu adalah cara mencegah, menjaga jantung supaya tetap sehat. Nah, kalau ada keluhan, pesan saya tetap langsung hubungi dokter jantung Anda. Ya, jadi kalau ada kecurigaan, nih sakit nih, perutnya sesek nih, kalau napas nggak enak nih, hubungi dokter terdekat. Nah, kalau dokter terdekat, dokter umum terdekat mengatakan, oh ini masalahnya dokter jantung, ya hubungi dokter jantung Anda. Ya, kalau ada nyeri dada, keringat dingin, mual, muntah, cepat ke UGD. Karena itu gejala serangan jantung. Ya. Oke, baik.
Ini dok, saya bacakan kembali dari RS Karyadi dok. Ada yang bertanya nih dok. Kalau VSD berat badan sudah 10 kilo, apakah harus segera dilakukan tindakan? Jadi Terus kapan kata VSD dokter gizi ditutup? harus Ya, coba saya bahas dulu. Kapan VSD ditutup? Kalau dia diobati, tetap gejalanya ada satu. Kemudian dokternya curiga viralnya cukup besar, yaitu KPKS-nya lebih dari 1,5. Ya, nah kita mengupayakan memang tutup trans kateter ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita harus tutup dengan secara surgery. Ya, nah jadi intinya konsultasikan dengan dokter Anda, bukan Anda yang memutuskan kapan nih harus ditutup, karena ada syarat-syaratnya kapan VSD itu harus ditutup. Kadang-kadang cuma 3 kilo aja karena berat badan yang naik-naik harus ditutup, harus dioperasi, anaknya dilakukan pembedahan untuk tutup VSD-nya. Ya. Oke, jadi dia disarankan sepertinya di sini pertanyaan tambahannya dia disarankan nunggu sampai 2 tahun, Dok. Apakah benar seperti itu katanya, Dok? Ya, saya nggak bisa jawab ini, Bu, karena preferensinya saya nggak periksa Ibu anaknya. Ya, Oke, jadi tadi baik ada Ibu Enda. syarat-syaratnya. Mungkin KPKS-nya rendah. Kalau KPKS rendah, bisa ditunggu sampai 2 tahun. Tapi kalau KPKS-nya atau flow-nya itu terlalu besar, dia harus kerjakan sekarang. Ya, nggak nunggu sampai 2 tahun. Nggak nunggu juga 10 kilo. Di bawah 10 kilo kita juga bisa kerjakan. Kalau memang perlu. Ya, jadi intinya dokter itu adalah do no harm. Jadi kalau nggak usah dioperasi, nggak usah kasih obat, kita nggak kasih obat. Tapi kalau memang harus dikasih obat, harus dioperasi, harus dipasang alat, harus ditutup dengan intervensi non bedah, kita akan kerjakan as soon as possible. Ya. Iya, oke, baik. Ini saya bacakan saat pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Hani Hanisha. Assalamualaikum dokter, saya mengalami kelainan jantung bawaan dan memiliki anak 2. Alhamdulillah tidak mengalami KJB. Apakah kemungkinan anak-anak saya nanti bisa menurunkan anak dengan KJB juga, dok? Yes, bisa. Kan tadi diturunkan. Ya. Iya, oke, baik. Makanya kita perlu premarital counseling. Ya, jadi sebelum menikah kita harus konseling. Apa sih risiko-risiko yang bisa diminimalisir? Ya, misalnya tadi paparan asap rokok. Nah, kita asap rokok, kita nggak ngerokok, sebelahnya ngerokok terus. Nah, itu masalah ya. Oke, ini saya lanjut ke pertanyaan. Ini tidak ada namanya, saya bacakan aja pertanyaannya, yaitu Assalamualaikum, saya mantan PJB VSD 6 mm. Penutupan dengan AMFO ketika usia 23 tahun. Sekarang usia saya 27 tahun. Sebelum dan setelah AMFO detak jantung di atas 100. Sekarang masih konsumsi obat-obatan Concor 2,5. Apa perlu kontrol lagi dok dengan kondisi seperti itu? Yes, kontrol. Jadi apapun penderita KJB harus ketemu dokternya minimal setahun sekali. Kalau nggak ketemu dokter aslinya ya dokter jantung terdekat. Karena kita harus evaluasi. Sekali sakit jantung tetap sakit jantung. Jadi kontrol itu penting. Kontrol minimal kalau sudah sehat setahun sekali harus ketemu dokternya. Ya. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Dari ini nggak ada namanya juga. Dok, izin bertanya, kasus anak saya VSD SADC. Kata dokter, anak saya satu-satunya jalan hanyalah operasi karena tidak ada jalan untuk memasukkan AMFO. Tapi kemarin setelah kateterisasi, kata beliau mau coba intervensi non bedah. Nah, untuk kondisi seperti itu apakah benar atau tidak ya, Dok? Iya benar kan kita intervensi non bedah udah bisa untuk VSD yang SADC ya. Dulu kita nggak punya alatnya, tapi beberapa tahun terakhir ini alatnya, device-nya udah ada di Indonesia dan kita sudah kerjakan di Indonesia untuk penutupan defect doubly committed subarterial ya. Oke, baik. Oke, untuk sesi Q&A-nya saya tutup ya Bapak Ibu sekalian karena waktunya juga tidak memungkinkan lagi. Mohon maaf untuk bagi yang bertanya jika pertanyaannya tidak sempat saya bacakan.
Oke, baik Dokter Adityo, ada yang mau disampaikan kesimpulan dari webinar kita hari ini, Dok? Ya, jadi intinya bahwa penyakit jantung bawaan ini merupakan masalah di Indonesia ya. Jadi under detection. Kenapa? Karena promosi kesehatan masih kurang ya. Jadi bagaimana kita mempromot? Nah ini hari ini Hartologi melakukan promotion untuk penyakit jantung bawaan supaya teman-teman di masyarakat aware. Oh kira-kira kalau anaknya kayak gini nih, jangan nggak apa-apa, anaknya bantu, iya emang ibunya kecil kok ya. Jadi memang ada yang begitu ya, ibunya kecil, anaknya kecil, tapi benar nggak itu kecilnya karena genetics, tapi karena penyakit jantung bawaan atau penyakit lain. Jadi harus hubungi dokter terdekat. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada penyakit jantung bawaan, ya atasi kesehatan gigi, jangan lupa ya. Jadi giginya harus bersih, ya hubungi dokter gigi Anda terdekat. Kemudian berikutnya adalah lakukan pemeriksaan jantung secara berkala, hubungi dokter jantung Anda ya, termasuk kalau sudah selesai. Termasuk setelah dipasang implan. Kenapa? Kita kalau implan alat itu kita harus lihat bagaimana efeknya, walaupun sampai hari ini saya belum menemukan ya ada kelainan pasca pemasangan implan, tetapi memang menurut guidelines atau panduan klinik bahwa pasca pemasangan implan, pasca operasi harus kontrol minimal 1 kali setiap tahun. Ya, kemudian kalau ada apa-apa hubungi dokter jantung Anda terdekat. Ya. Oke, saya tambahkan juga untuk jadwal praktek Dokter Adityo di Hartologi ya, Dok ya. Jadi Dokter Adityo ini berpraktek di Hartologi hari Senin sama hari Kamis jam 5 sampai jam 7. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan beliau bisa hubungi kami dan tim marketing kami. Silakan bisa kapan aja, kapanpun menghubungi kita ya untuk penjadwalan ketemu dengan beliau. Oke, Dok, satu lagi Dok, saya mau minta bantuan Dokter Adityo untuk memilih pemenang saldo GoPay atau OVO, Dok. Silakan dipilih dari penanya terbaik 5 orang saja, Dok. Sebentar, saya WhatsApp ya. Oke, baik. Oke. Oke, jadi saya tutup saja, Dok ya, untuk webinar kali ini. Ditutup ya, aja nanti. Nanti kita hubungin kepada Bapak Ibu yang beruntung untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay di acara webinar kali ini. Baik, Dokter Adityo, terima kasih untuk waktunya dan pemaparan edukasinya, sangat bermanfaat sekali dan sangat detail sekali. Sebelum saya acara tutup, saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta seluruh yang menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar yang diadakan bersama Hartologi Cardiovascular Center. Semoga webinar ini memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Jangan lupa ikuti webinar kami berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.